Bapak Ibu Saudara, kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi, masih menyambung tentang tema tanda-tanda kerajaan Mesias. Yang dimaksud di sini tanda ini suatu ekspresi atau manifestasi lah ya. Kan kerajaan sorga itu di dalam diri setiap kita. The kingdom of God is within you. Tapi kehadirannya itu termanifestasi ada 3 hal setidaknya ya. Pertama, pengusiran setan. Ya. Kedua, kesembuhan. Ya. Dan yang ketiga, mujizat. Khususnya kita akan bahas mujizat roti itu yang di kitab Markus ini. Dan kemarin kita sudah bahas baru sampai mengusir setan ya. Tapi itu pun belum tuntas. Jadi hari ini kita akan coba mengenai kesembuhan dan mujizat ya. Dan juga satu lagi ini saya lihat poin yang cukup terikat lah ya dengan kerajaan sorga, yaitu bahwa peristiwa di mana seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus ya, karena ini katanya Tuhan ini dimanapun Injil ini diberitakan, perbuatan perempuan ini harus diberitakan untuk mengingat dia. Nah, apa sih perbuatannya nanti kita lihat. Nah, kita sudah bahas kemarin mengenai Injil ya, karena ini penting sekali ya. Injil itu kabar baik. Di dalam Markus pasal 1 ayat 14-15 dikatakan di sana Injil Elohim ya, ayat 14-nya. Yesus itu memberitakan Injil Elohim. Tapi ayat 15-nya langsung kata Yesus itu langsung dia bilang waktunya sudah genap. Ya. Kerajaan Elohim sudah dekat. Nah, baru dia bilang bertobatlah dan percayalah kepada Injil itu, kabar baik itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dari 2 ayat ini saja udah jelas bahwa kabar baik itu adalah pemberitaan Elohim yang sudah dekat itu. Itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus itu, bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Ya. Untuk kita saat ini ya tentu kerajaan Elohim sudah datang, sedang datang ya, dan akan termanifestasi secara full nanti. Ya, orang Kristen biasanya menyebut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi Injil itu adalah kingdom atau kabar baik kerajaan sorga ya, yang sudah datang, sedang datang dan akan datang. Dan ini harus menjadi fokus, kita sudah bahas kemarin. Jangan fokus kepada tanda-tanda atau manifestasi daripada kehadiran kerajaan sorga itu. Jangan itu yang difokuskan. Karena kenapa? Ini ada bahayanya, karena ini yang difokuskan ini memang ini disukai oleh orang banyak. Bahkan barangkali pengkhotbah pun suka ini. Yaitu pengusiran setan, kesembuhan, dan juga mujizat roti ya khususnya. Saudara, kalau dari mana kita tahu bahwa orang banyak suka hal ini, atau para penginjil atau para pengkhotbah itu suka? Ya kelihatan kalau misalnya bikin KKR pada umumnya ini ya. Kalau bikin KKR kita sudah lihat di spanduknya itu, pasti yang tertulis di situ apa? Mujizat, ya kesembuhan, ya pengusiran setan, yang bahkan dibilang krisis ekonomi, krisis rumah tangga atau semuanya mujizat yang begitulah ya. Padahal itu tidak boleh itu jadi fokus utama, karena fokusnya haruslah Injil ini, kabar baik kerajaan sorga itu harus itu. Ya, itu harus diajarkan, diberitakan di kitab Matius secara khusus itu pengajaran tentang kingdom itu. Ya, Markus juga begitu. Semua, bahkan seluruh Alkitab ini temanya adalah kerajaan. Kenapa? Karena memang rencana Tuhan. Baiklah kita dari Kejadian 1, 26, 28 itu, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita supaya mereka berkuasa. Otoritas itu bicara. Ya, berkuasa atau menaklukkan. Ini juga bicara kingdom, karena kingdom itu tidak mungkin 2 kerajaan lengket begitu. Dia pasti menelan satu dengan yang lain. Kalau kingdom kerajaan sorga itu kan
umpamakan terang kerajaan terang. Sementara kerajaan gelap ini tidak bisa terang dengan gelap tuh tidak bisa berjalan berbarengan begitu. Terang telah jelas menelan gelap. Ya. Jadi rencana semula Tuhan pun memang udah kingdom, taklukkanlah itu. Karena Tuhan menciptakan kerajaan gelap, ular, binatang-binatang, iblis, roh jahat itu, supaya manusia ditaruh di bumi yang beranak cucu, supaya serupa dengan segambar dengan dia, yang menaklukkan ini. Istilah Yunani menaklukkan itu kabas, artinya menginjak, karena ada musuh yang harus dilawan. Jadi dari awal pun rencana Bapa itu adalah udah kingdom. Nah, seluruh Alkitab itu semuanya, Abraham pun dipanggil keluar untuk membangun kingdom, karena dia dipanggil keluar dari antara kerajaan-kerajaan yang pecah. Pecahan kerajaan Nimrod itu loh. Kerajaan Babel itu dipecah Tuhan dengan cara bahasanya diaduk-aduk. Maka pecahlah kerajaan-kerajaan Nimrod itu, dan dari situlah, dari salah satu kerajaan itulah Abraham dipanggil keluar. Untuk apa? Dia kan Abraham itu keturunan itu kan Yesus itu ya untuk membangun kerajaan surga di muka bumi. Jadi dari awal memang rencana Tuhan kingdom. Nah, ini kalau orang memberitakan kesembuhan itu ya, itu sih bagus-bagus saja. Tapi hati-hati. Mengusir setan ya, atau mujizat roti ya, pengajarannya tentang sukses dan sebagainya, hati-hati. Karena di hari penghakiman ada orang-orang itu yang ditolak, yang karena fokusnya sudah salah ya, tidak mengikuti aturan main. Karena kingdom yang harus diberitakan. Matius 7 itu kan, dia di hari penghakiman itu ada orang-orang berkata, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Itu semua tanda-tanda kehadiran kingdom itu. Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan banyak mujizat demi namamu? Termasuk mungkin mujizat krisis ekonomi lah, yang roti lah, macam-macam. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Ya, karena kamu itu dibilang di situ lawlessness. Lawlessness itu ketiadaan hukum. Tidak ikut aturan main dalam kingdom ini. Karena bagaimanapun kingdom ini harus diutamakan. Ini harus diberitakan. Ya. Dan dalam pemberitaan kingdom, coba dulu kita masuk aja langsung ke sini nih, yang poin yang saya sebut tadi, seorang perempuan yang apa ya? Kita baca ya, Markus 14 ya. Dia mengurapi Tuhan Yesus ini sebenarnya. Mari kita lihat dulu ya. Supaya kita tahu betapa ya beda lah ya konsep kita harus mengenai Injil, mengenai kabar baik itu harus hati-hati juga. Ya. Harus jelas lah ya pengajaran tentang kingdom itu. Ya, mari kita lihat pasal 14 ayat yang ke-9. Ya, itu agak panjang ceritanya. 14 ayat yang ke-9. Ini sini dibilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil atau kingdom atau kerajaan pemerintahan Elohim yang sudah dekat itu, dimanapun saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, kata Tuhan, apa yang dilakukannya, maksudnya di dalam perempuan ini, akan disebut juga. Jadi perbuatan perempuan ini sangat-sangat penting dan kita harus paham ini. Ya, apa sih yang diperbuat perempuan ini? Sebab sampai Tuhan bilang, pokoknya di mana aja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut. Supaya apa? Untuk mengingat dia. Ini kan berarti ada sesuatu. Mari nggak usah kita baca semua ayatnya lah ini, tapi saya rasa ini ceritanya begini. Waktu Yesus sudah datang ke Yerusalem dan dia ditolak kan. Waktu pasal 11 ini dia menawarkan diri lah, katakan dia naik keledai. Ya, tapi hanya orang banyak yang teriak-teriak ini. Tapi para pemimpin ada yang menyambut ya. Bahkan di Injil lain dibilang bahwa orang Farisi negor. Guru, tegurlah itu murid-muridmu itu, teriak-teriak begitu. Nah, Tuhan Yesus bilang ya, kalau mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Intinya Yesus ditolak lah ya. Kemudian sudah dekat ini rencana pembunuhan sudah disiapkan oleh orang Farisi, ahli Taurat. Dan Yesus ini sebenarnya sedang, kalau konteksnya di sini sudah mendekati makan Paskah lah. Ya, malam terakhir lah, mendekati ya. Nah, ini ada peristiwa di sini ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Sedang duduk makan. Nah, tiba-tiba di sini ada perempuan
Ini nggak dibilang siapa perempuan ini, bahwa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau diperkira, kalau kita lihat dari Injil yang lain itu, kalau dibilang di sini kan dia 300 dinar itu, yaitu upah pekerja harian setahun. Ya, kira-kira harganya segitu, ya. Setelah dan ini langsung dipecahkan aja, karena ini perempuan mau langsung cepat dicurahkan itu minyaknya ke atas kepala Yesus. Nah, ketika itu ada orang menjadi gusar, ini muridnya tentunya ya. Ada orang menjadi gusar, berkata kepada yang seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Kenapa mereka bilang ini boros? Ya, karena mereka punya konsep begini, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka ini murid-murid Tuhan ini ya, memarahi perempuan itu, termasuk Yudas di sini ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Alasannya begini, Tuhan bilang, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus ini, tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ayat 8 yang terakhir ini, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Artinya sudah maksimal yang dilakukan perempuan ini. Nggak ada lagi yang mampu lebih dari itu. Yaitu dibilang di sini, tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Yang pada kenyataannya cuma perempuan ini yang berhasil mengurapi tubuh Tuhan Yesus sebelum dikubur. Yang lain nggak ada kesempatan. Ini kesempatan, karena Yesus bilang kan, nggak selalu aku ada bersama dengan kamu. Nah, mari kita melihat dulu inti daripada cerita ini sebenarnya di mana dan apa kaitannya dengan Injil ini. Karena dikatakan di sini, dimanapun Injil atau Kingdom ini diberitakan, ini harus diberitakan. Nah, di sini saudara lihat Kingdom ini ya, tentu ini kan rajanya Yesus toh. Ya. Dalam pemberitaan, jadi Yesus dengan tegas di sini mengatakan sikap seseorang kepada kingdom, pada raja ini. Ya. Kalau dia sudah memboroskan, sudah melakukan apa yang sanggup dilakukannya kepada Tuhan Yesus, itu jauh lebih penting daripada pelayanan kepada orang miskin lah, atau barangkali juga termasuk pelayanan mujizat lah, termasuk pelayanan kesembuhan lah. Segala sesuatu yang ini itu perlu. Karena Yesus pun lakukan itu. Tapi yang ini mengurapi Tuhan Yesus. Ini nomor satu. Bahkan ya. Karena kalau yang ini bisa ini nanti kapan aja kita ada waktu ini bisa ya. Tapi kalau mengurapi Yesus itu tidak selalu ada kesempatan itu. Puji Tuhan kalau kita sudah bisa memecahkan buli-buli ini. Apa tandanya? Ini tandanya begini. Kalau saudara tahu, itu kan minyak wangi itu kan. Dipecahkanlah buli-buli itu. Langsunglah seluruh ruangan itu harum. No? Kalau di Injil lain dibilang bau harum menyengat ke seluruh ruangan itu. Ya. Kalau Paulus bilang, kami menyebarkan bau harum Kristus, katanya Paulus bilang. Enggak semua orang bisa menyebarkan harum Kristus begitu. Enggak semua. Saya pernah mengalami ya, ada seorang lah ya, dia hidupnya emang udah habis lah untuk Tuhan. Pernah juga puasa hampir 40 hari lebih barangkali, dan hidupnya udah hancur lah untuk Tuhan. Dia duduk aja di situ. Kami sedang di sini kumpul-kumpul, sedang latihan lagu-lagu rohani gitu. Saya merasakan kehadiran dia aja sudah membuat suasana menjadi berbeda. Ketika kami sedikit ribut, ya, dia langsung pergi. Saya merasa ini kayak simbol Roh Kudus darinya dia itu ya. Kehadirannya itu memberi harum Kristus gitu loh. Ya.
Atau saya bilang gini lah, kehadirannya membuat kita jadi haus dan lapar, ingin mengenal Kristus gitu loh. Ya, ini kuncinya memberitakan Injil. Kalau orang pada kenyang nggak mau terima Injil. Tapi kalau orang, ini saya beri contoh, Injil itu kayak kue. Ya, Injil itu kayak kue. Kalau kue saudara taruh di depan orang yang kenyang, saudara mau ngomong tentang kue ini, kuenya begini nih, enak nih, gini, apapun juga, mereka ya mungkin dia dengerin, tapi mereka nggak akan mau makan. Karena apa? Kenyang. Tapi kalau saudara taruh Injil atau kue ini di tengah orang-orang lapar, nggak usah banyak ngomong. Taruh aja. Langsung lenyap sebentar aja. Dimakan sama orang-orang lapar itu. Kenapa? Ya mereka lapar. Nah, ada orang-orang memang yang udah memecahkan buli-bulinya di kaki Tuhan Yesus. Emang dia menimbulkan rasa lapar sama orang lain. Kalau orang lain lihat dia, rasanya saya ingin kenal Kristus deh. Nah gitu loh. Rasanya saya ingin mendengar Injil karena ngelihat kehidupan kamu itu. Nah ini dia. Ini saya rindu sekali menjadi orang seperti itu. Memecahkan buli-buli di kaki Tuhan Yesus itu. Ya. Sehingga kehadiran kita atau kehidupan kita menimbulkan selera orang lain untuk mengenal Kristus itu. Ya. Inilah makanya itu kenapa sebabnya Yesus bilang dimanapun Injil diberitakan, ini perbuatan perempuan ini harus. Kenapa? Kalau tidak ada bau harum, tidak ada rasa lapar, Injil diomongin dimanapun orang nggak mau terima. Kira-kira begitu ya. Jadi ini perbuatan yang sangat penting. Sekali lagi jadinya begini. Memecahkan buli-buli di kaki Tuhan Yesus itu lebih penting daripada pelayanan mujizat. Ya, termasuk pelayanan makan kasih roti lah, pelayanan mengusir setan lah, bernubuat lah, macam-macam. Atau melayani orang miskin lah, ya. Bukan ini salah, enggak. Tapi ini harus nomor satu. Ini selalu begitu loh. Saudaraku, hamartia atau dosa itu, istilah Yunani dosa itu sebenarnya bukan macam-macam. Enggak, dia meleset doang. Tidak kena kesasaran. Kira-kira begitu loh. Tidak kena ke fokusnya. Jadi fokusnya kepada pelayanan. Kenapa orang senang pelayanan begini? Ya karena ada kemuliaan manusianya lah. Ya ada uangnya juga lah. Saudara lihatlah dalam dunia kekristenan. Kalau orang punya karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia bernubuat, macam-macam lah karunia itu. Kan itu mendatangkan kemuliaan lah, kata Tuhan manusia lah. Ya kalau nggak disalah. Dan ini rawan disalahgunakan. Saya bilang begitulah ya. Rawan disalahgunakan. Orang bisa aja minta uang dari sini, bikin rekeningnya di sini. Pelayanan ini ada rekeningnya. Nomor rekeningnya ada gitu loh. Itu maksudnya apa? Minta-minta kan itu kan. Sementara Tuhan bilang lakukan sesuatu. Ya akulah yang memelihara hidupmu. Ya jangan minta-minta bikin malu Tuhan aja. Kan gitu. Ya, ini merawan disalahgunakan. Pelayanan ke orang miskin ya, pelayanan ke mujizat ya, atau kesembuhan atau macam-macam ini. Sementara Tuhan bilang Injil atau dalam kingdom yang terpenting adalah mengurapi kaki Tuhan Yesus itu, memecahkan buli-buli kita. Tiap orang beda buli-bulinya. Buli-buli itu tentu sesuatu yang berharga lah kan, begitu kan? Sesuatu yang berharga. Ada orang yang berharga bagi dia itu ya hartanya. Ada bagi seseorang yang berharga gengsinya. Ada bagi seseorang yang pemuda ya, yang paling berharga itu barangkali pasangannya. Ada yang paling berharga macam-macam lah ya. Jabatannya, uangnya, macam-macam lah. Tiap orang beda ya. Buli-bulinya. Kayak Abraham itu. Abraham itu mempersembahkan Ishak itu, sebenarnya Ishak itu buli-bulinya itu. Istilahnya Abraham itu soal barangkali kekayaan dia enggak masalah juga kali ya. Tapi ini anak nih udah 25 tahun ditunggu ini. Ini 20, dan ini Tuhan udah janji dari sini ya. Dari anak inilah Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Jadi udah ini buli-bulinya. Tahu ini yang diminta sama Tuhan. Persembahkanlah itu Ishak katanya. Waduh. Tapi Abraham setelah dia dibentuk ya 25 tahun dia serahkan itu. Kayak gitulah ya. Saudara dan saya itu Tuhan tahu buli-bulinya itu apa.
Bully-bulinya apa ya? Dalam mengikut Tuhan ini ya belum tahu biasanya dalam awalnya. Biasanya awal mengikut Tuhan itu berkat melulu itu. Dikasihlah ini, doa dijawab lah, ini semua dibutuhin. Tapi udah makin lama ada nanti sesuatu bully-bully yang Tuhan minta itu. Ya, tiap orang pengalamannya beda. Nah, tiap orang minta, kalau ketika Tuhan minta itu, disitulah kesempatan bagi kita untuk memecahkannya. Kalau enggak kita pecahkan, enggak ada lagi kesempatan. Karena di sini dibilang, aku enggak selalu ada. Nah, kalau kau mau pelayan orang miskin, bernubuat demi nama aku atau mengisi setan, itu kau selalu ada. Tapi kalau yang bully-bully ini, ketika diminta, kita enggak mengasih, enggak akan ada lagi kesempatan itu. Kita bisa terus melayani. Kita terus pelayanan berjalan, bahkan mengembang, dapat banyak kemuliaan manusia dan uang. Bisa. Tapi kita kehilangan satu poin yang paling berharga ya dalam kingdom, dalam Injil itu, yaitu pemecahan bully-bully itu. Jadi marilah kita ya memecahkan bully-bully kita. Ya, mengenai kesembuhan ini anak Jairus ya, ini iman lah ya. Perempuan pendarahan ini, saya mau cerita ini, nggak usah lah kita baca ini. Perempuan pendarahan itu kan Yesus itu disuruh sedang dia berjalan mau menyembuhkan anaknya Jairus itu. Tahu dia didesak-desak sama orang-orang, didesak-desak itu. Dan ada seorang perempuan yang mendesaknya dengan iman, dia tangkap dia. Kalau aku pegang perempuan pendarahan, 12 tahun dia, pegang sembuh dia. Nah, Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Karena banyak orang mendesak-desak dia menjamah Yesus itu, tapi tidak terjadi mujizat dalam dirinya. Tapi perempuan ini ada. Kenapa? Terus Tuhan bilang, ketika perempuan yang ngaku, Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan kau. Jadi, kita dapat pelajaran di sinilah mengenai mujizat ini ya. Khususnya kesembuhan di sini ya. Banyak orang teriak-teriak lah. Minta ini, minta itu, kesembuhan lah, minta ini, mujizat roti lah, atau mengusir saya semuanya. Tapi kuncinya iman. Kalau nggak ada iman ya itu namanya sama juga ngedesak-desak Yesus, menjamah, bahkan mungkin narik-narik jubahnya Yesus ya. Tapi nggak akan terjadi apa-apa. Jadi kuncinya iman ini. Dan iman ini pemberian Tuhan. Oke lah ya, kita ambil kesimpulan lah ya dulu ya. Kesimpulannya apa? Tanda-tanda mujizat atau termasuklah mujizat roti, kesembuhan, atau usir setan, itu harus ditempatkan pada tempatnya. Hati-hati dengan karunia-karunia roh ini, terkait dengan karunia-karunia Roh Kudus ini. Hati-hati dengan ini. Karena ini jebakan iblis ini banyak di sini. Ya, karena dari sinilah orang bisa dapat kemuliaan manusia dan uang. Sehingga memanfaatkan pelayanan demi memperkaya diri atau demi keuangan yang enggak benar lah. Gitulah. Dan yang paling utama, orang haruslah dia dibentuk Tuhan sampai ada bully-bully yang dia sadar itu. Ada bully-bullynya dan dia pecahkan itu. Itu nomor satu. Ya. Bukan tanda-tanda ini. Ya. Jadi itu kesimpulannya. Ya, kesimpulannya apa? Berjalanlah mengikuti Tuhan sampai nanti kita akan tahu. Bully-bully ada sesuatu yang Tuhan minta. Yang sangat bully-bully yang kita hargai ya. Bukan yang gak kita hargai. Yang sangat udah bisa dibilang, nah inilah hidup kita lah udah. Itu kita pecahkan ketika Tuhan minta. Tak, kayak Abraham itu persembahkan Ishak itu udah hidupnya itu kan. Tak. Disitulah dia. Injil itu dipermuliakan. Disitulah Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kita juga nanti kelak ketika kedatangan Tuhan, kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Amin.